Kak, produk apa yang paling laris? Oh ini, ya udah aku jual. Loh kok nggak laku? Nah, kalian tahu nih, oh masker produk yang terlaris. Nah, kalau kalian jual saat ini, mungkin kondisinya akan berbeda. Karen's Diner, ya kan? Karen's Diner. Kalian lihat dari sisi makanannya, ada itu lebih mahal dibanding makanan di toko lain atau di restoran lain, iya kan? Tapi kenapa bisa laku? Karena ada strateginya. Oke, apakah kita masih bisa mulai untuk berjualan di tahun 2023 ini? Nah, halo teman-teman, selamat datang kembali dengan Akun Saiful Umam. Kali ini aku akan membahas tentang apakah masih ada peluang bagi kita untuk memulai bisnis atau memulai usaha, terutama bisnis online di tahun 2023 ini. Apakah kita masih bisa untuk memulai jualan online di tahun ini? Apakah nggak terlambat? Terus bagaimana nanti kalau ada resesi? Nah, apakah kita masih ada peluang untuk berbisnis di online, untuk berjualan online? Apakah masih bisa? Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu, aku pengen kalian tahu dulu atau pahami dulu tentang bisnis kalian dulu. Jadi sebelum kita ibaratnya bisnis online itu kan sesuatu yang kita mulai. Nah, kita perlu tahu apa yang kita mulai. Maksudku adalah pahami dulu bisnis online yang akan kalian jalankan seperti apa. Yang pertama, apakah kalian sudah riset? Apakah kalian sudah riset tentang target marketnya? Apakah kalian tahu siapa yang bakal beli produk kalian? Misalnya, kalian pengen jualan baju. Apakah kalian sudah tahu mau jualan ke siapa? Bukan jualan di mana ya? Bukan maksudnya jualan di Shopee atau jualan di Tokopedia atau jualan di Instagram atau jualan di TikTok. Bukan itu. Poinnya adalah ke siapa? Ke mahasiswa kah? Ke orang kantoran kah? Ke orang yang hobi makan kah? Ke orang yang hobi traveling kah? Ke siapa? Itu harus kalian temukan dulu. Oke, sebelum aku menjawab. Itu harus kalian temukan. Kalau sudah kalian ketemu, baru kita masuk ke tahap yang nomor 2. Kalau belum ketemu, kalian mau jualan ke siapa? Lebih baik nggak usah jualan. Lebih baik nggak usah jualan. Kecuali kalian nanti punya, misalnya kalian di offline-nya udah besar, atau kalian sudah punya channel, atau kalian sudah kalian mungkin seorang influencer yang terkenal, katakan kalian punya followers, katakanlah, itu beda cerita. Tapi kalau kalian misalnya katakanlah tidak punya bekal apa-apa, kalian mau mulai jualan tapi kalian nggak tahu target marketnya siapa, mending jangan. Oke. Nah, kalau kalian sudah tahu target marketnya siapa, yang kedua adalah kalian harus riset kompetitornya. Ini masih dalam tahap riset. Riset kompetitor. Riset kompetitor itu seberapa banyak orang yang jualan produk yang sama. Katakanlah kalian jualan kaos. Seberapa banyak orang yang jualan kaos? Riset, cari produknya. Di Shopee cari, di Tokopedia cari, di YouTube cari, di TikTok cari, di Instagram cari, di Google cari dimanapun. Seberapa banyak orang yang jualan kaos. Nah, kalau misalnya kalian itu di yang pertama tadi sudah menemukan, oh aku pengen target market yang katakanlah mahasiswa. Nah, kalian mestinya berarti kalian jualnya adalah kaos untuk mahasiswa. Nah, di riset kompetitor, kalian nyari orang-orang atau siapa atau seberapa banyak orang yang jualan kaos untuk mahasiswa. Oke? Kalau misalnya katakanlah yang jualan kaos untuk umum itu banyak, mungkin banyak. Tapi yang jualan kaos untuk mahasiswa mungkin sedikit. Nah, itu contohnya. Kalau misalnya kalian jualan jam tangan untuk siapa? Apakah jam tangan untuk katakanlah orang kantoran, katakanlah orang karyawan. Nah, kalian cari seberapa banyak brand atau produk jam tangan untuk karyawan. Nah, marketnya itu seberapa banyak. Nah, kenapa aku sarankan untuk riset dulu, untuk cari tahu dulu? Karena kalian akan berhadapan dengan mereka. Oke? Kalian akan berhadapan dengan mereka. Kalau kalian nggak punya keunikan, kalau kalian nggak punya ibaratnya senjata nantinya, maka kalian akan kalah dengan brand-brand ini. Apalagi sekarang banyak sekali brand-brand besar gitu loh. Mungkin kalau di waktu dulu katakanlah di tahun 2014 ke belakang lah, 2014 2013 itu masih oke. Waktu itu aku start di tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 itu masih peluangnya masih gede kayak gitu. Waktu dulu aku jualan HT, handy talkie. Nah, itu peluangnya masih gede karena bukan nggak ada, sedikit banget orang yang jualan handy talkie, ya kan? Makanya waktu aku masuk ke pasar itu, tapi ternyata banyak yang membutuhkan ya, jadi target marketnya ada,
kemudian riset kompetitornya sedikit. Jadi target marketnya masih ada atau banyak, kompetitornya sedikit. Itu, oke. Itu baru kalian oke. Nah, setelah itu, setelah misalnya kompetitornya sedikit, target marketnya oke. Nah, kalian harus punya strategi. Strategi gimana caranya kalian bersaing. Contohnya, contoh gampang strategi paling dasarnya gini atau paling gampangnya gini. Misalnya kalian punya target market nih, kalian pengen jualan ke orang jam tangan untuk karyawan katakanlah, jam tangan untuk karyawan katakanlah. Nah, kalian strateginya adalah kalian katakanlah bikin konten-konten di YouTube atau bikin konten-konten di TikTok tentang kehidupan karyawan atau tentang lika-liku karyawan itu seperti apa atau quote-quote tentang karyawan atau kayak gimana lah. Intinya kalian punya strategi untuk mendekatkan diri, untuk PDKT dengan target market itu ya, dengan target market. PDKT. Nah, setelah PDKT, kalian punya ide untuk katakanlah menawarkan produk. Jadi kalau sudah dekat nih, kalau sudah PDKT dengan banyak yang tertarik nih dengan bukan dengan produk ya, dengan postingan kita atau dengan konten kita, baik itu video, gambar atau apapun ya, di platform manapun ya, kayak gitu. Setelah itu baru kita punya strategi untuk jualan, entah itu promo, entah itu diskon, entah itu buy one get one, entah itu voucher langganan katakanlah, anything. Jadi strategi ini yang pertama itu bukan kalian tentukan, aku nanti launching harus ada diskon. Enggak itu dulu. Oke. Jangan berpikir itu dulu. Pikirkan dulu target marketnya di awal. Gimana caranya kalian PDKT, strategi ini ya, gimana caranya kalian PDKT dengan target market, itu dulu. Oke, baru kalian mikirin diskonnya, baru kalian mikirin strategi penjualannya, kayak diskon, kayak potongan harga, giveaway, dan sebagainya, itu nanti. Ya, kenapa nanti? Karena zaman sekarang itu, apalagi kalau misalnya kalian sudah riset kompetitor nih, kalian sadar bahwa yang jualan produk yang sama dengan kalian itu banyak. Di marketplace sekarang itu udah banyak, kalian mau cari apapun ada. Kaos banyak, jam tangan banyak, sepatu banyak, apapun ada di marketplace. Nah, kalau kalian nggak PDKT dengan ibaratnya dengan calon customer kalian atau target market kalian, ya kalian nggak akan bisa jualan. Kalian akan selalu dibanding-bandingkan. Pernah nggak gini? Kalau misalnya kalian katakanlah jualan ke orang, katakanlah, aku punya produk ini. Nah, setelah kalian menjelaskan produknya kayak gini, harganya segini, kalian pasti akan dibandingkan kan? Alah, di toko sebelah loh harganya lebih murah. Alah, di tempat itu loh, aku sering beli di sana itu bagus banget. Mending di sana katakanlah. Kalian selalu dibanding-bandingkan dengan kompetitor atau dengan toko lain. Iya kan? Mungkin kalian pernah merasakannya seperti itu. Atau kalian mungkin waktu belum mulai sekarang ya, kalian nanti pasti akan merasakannya. Saat kalian mulai tanpa strategi, kalian akan merasakan, kalian akan dibanding-bandingkan. Ya kalau misalnya kalian jualan produk dengan harga murah, oke, nggak masalah, nggak pakai strategi nggak masalah. Ya strategi kalian ya harganya murah itu. Makanya banyak sekali orang-orang yang nyari, Kak, produk apa yang murah, yang bisa aku jual. Selalu kayak gitu kan. Padahal syarat untuk laris produknya nggak harus murah. Banyak kok produk-produk yang harganya mahal. Contohnya misalnya yang dari brand-brand terkenal katakanlah, atau kalau misalnya gini, yang lagi banyak di review sekarang, Karen's Diner, ya kan? Karen's Diner. Dari sisi harga makanannya, itu kan harganya mahal, di atas harga rata-rata kan, dari makanannya tuh ya. Aku nggak ngomong dari konsep Karen's-nya atau dari konsep apanya, tapi kalian lihat dari sisi makanannya, dia itu lebih mahal dibanding makanan di toko lain atau di restoran lain, iya kan? Tapi kenapa bisa laku? Karena ada strateginya. Karena ada cara untuk kita terhubung atau mendekati atau PDKT dengan pelanggan. Ya kan? Bukan produknya loh. Ya, bukan makanannya loh, enggak. Strateginya adalah gimana caranya biar pelanggan itu relate dengan kita. Kalau Karen's Diner itu dari sisi pelayanannya. Pelayanannya yang berbeda, bukan dengan pelayanan yang baik, tapi justru pelayanan yang buruk. Intinya adalah ya sesuatu yang berbeda, itu yang jadi keunggulannya. Nah, itulah yang dinamakan strategi untuk mendekati customer, mendekati calon customer. Nah, kalian punya nggak strategi seperti itu? Nah, setelah kalian punya, baru kalian pikirin strategi untuk jualannya.
entah itu diskon, entah itu apa, nah itu nanti. Oke? Nah, setelah kalian sudah bisa itu, maka kalian perlu cari platformnya. Ini yang keempat tadi ya. Yang keempat, setelah kalian sudah riset target market, kalian riset kompetitor, kalian riset target market, kalian riset kompetitor, kalian punya strategi untuk mendekati target market dan strategi penjualan, baru kalian cari platform atau cari tempatnya. Karena di sini aku ngomongin bisnis online, maka tempatnya ya semua yang ada di internet. Misalnya marketplace. Marketplace itu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan sebagainya. Itu marketplace. Yang kedua, social media. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter, ada macam-macam lah social media. Nah, yang ketiga ini ada website atau blog. Mungkin ini ada banyak sekali yang mengabaikannya sih, tapi nanti deh aku share sedikit. Yang paling utama, platform yang paling banyak digunakannya itu adalah dua ini, marketplace dan social media. Marketplace seperti Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan sebagainya, itu ibaratkan seperti pasar. Kalian bayangin seperti pasar, ya pasar modern, pasar atau mall deh, mall terserah. Mau pasar mau mall, pokoknya di sana itu sudah banyak orang yang jualan. Ya, di marketplace itu sudah banyak orang yang jualan. Kalau misalnya kalian masuk ke marketplace, misalnya kalian upload di Shopee, upload di Tokopedia, upload di Bukalapak, upload di Blibli, kalian harus siap untuk bersaing dengan semua orang atau semua toko yang ada di sana, yang sudah duluan ada di sana. Sekarang di tahun 2023 itu sudah banyak banget toko yang ada di sana. Bahkan ada beberapa toko yang sudah punya pelanggan tetap, ya kan? Ibaratnya atau bayangkan seperti kalian datang ke sebuah mall yang rame banget, di mana orang pasti datang ke situ setiap harinya. Kemudian bayangkan kalau misalnya kalian membuka sebuah booth di sana, tapi boothnya itu karena kalian baru, jadi booth yang tersisa atau tempat yang tersisa itu ya tempat-tempat yang ada di pojokan atau yang ada di, pokoknya yang di pojok lah, yang nggak akan kelihatan orang. Nah, pertanyaannya, apakah kalian bisa laku di sana? Bisa, tapi kemungkinannya kecil banget kalau kalian nggak beriklan, ya kan? Masalahnya iklan itu butuh dana dan juga butuh riset, butuh banyak sekali percobaan biar nggak boncos istilahnya, biar nggak rugi. Kalian nggak bisa ngiklan sembarangan. Oh langsung iklan, ya nggak bisa. Kalau misalnya dana kalian tebel ya nggak masalah, tapi ya kalau bisa, kalau misalnya kalian jualan baru awal-awal, ya aku sarankan kalian jangan iklan dulu. Kecuali memang dana kalian tebel ya, nggak masalah. Tapi kalau enggak, ya jangan iklan dulu. Pastikan kalian punya strategi seperti itu. Nah, gunakan strategi seperti tadi. Masalahnya di marketplace atau di mall itu, atau di pasar itu sangat susah untuk kita melakukan strategi. Ya, untuk kita melakukan pendekatan terhadap customer. Karena apa? Kalau misalnya orang masuk mall atau masuk pasar, kebanyakan orang itu akan langsung masuk ke toko yang mereka sudah tahu atau mungkin yang sudah rame. Misalnya nih, kita masuk ke pasar, set, ada toko yang rame tuh pembeli. Nah, kita sebagai pelanggan penasaran kan, datang ke sana. Nah, sedangkan toko kita, toko yang kecil ada di pojok, nggak akan dilirik sama sekali, iya kan? Nah, kecuali kalau kita iklan, misalnya kita nyewa booth di lantai dasar atau di pintu masuk katakanlah, nah itu bayar. Ya sama kayak online, mau di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, dimanapun, ya kalau kita iklan, ya baru kita ada di paling bawah. Tapi itu pun belum tentu ada yang beli, ya kan? Belum tentu balik modal juga. Kalau kalian nggak punya strategi, kalau kalian nggak punya dana tebal, gitu. Lalu solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita gunakan sosial media. Kita gunakan Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok untuk menjalankan strategi yang sudah kita bikin tadi di awal kan. Tadi kita sudah bikin strategi untuk pendekatan ke customer. Misal pendekatannya adalah kita dengan share-share, misalnya jualan untuk karyawan. Nah, kita bikin konten-konten untuk yang berhubungan dengan karyawan. Ya, sehingga banyak orang yang follow, banyak orang yang tertarik. Setelah itu barulah kita jualan. Nah, jualannya juga pakai soft selling, jangan pakai hard selling. Karena kita masih belum ada istilahnya kita belum ada brand yang ternama.
Kecuali kalau kita punya brand yang ternama, hard selling pun gas aja. Tapi kalau misalnya kita brand baru buka malahan, ya jangan pakai hard selling dulu. Ya kecuali kita punya keunikan yang sangat unik yang nggak dimiliki oleh kompetitor lain. Atau kita punya harga yang murah banget, ya itu hard selling nggak apa-apa. Tapi kalau kita itu kompetitornya sudah banyak, keunikannya cuma sedikit, target marketnya sedikit, ya janganlah hard selling, ya soft selling dulu kayak gitu. Nah, kalau kalian, untuk platform ini kalian bisa, saranku kalian coba semua platform. Kalian upload di misalnya marketplace, upload produk kalian di semua marketplace, di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, semuanya upload di semua tempat. Di sosial media juga kayak gitu, bikin konten di semua tempat, baik di Instagram, di YouTube, di TikTok, di manapun kalian bikin konten di sana kayak gitu. Nah, setelah kalian bikin konten di sana, barulah kalian mengamati mana yang paling efektif, mana yang paling banyak orang, yang paling banyak like-nya, yang paling banyak view-nya, yang paling banyak dibelinya, yang paling banyak orang tanya. Baru kalian fokuskan 2 platform yang menjadi unggulan kalian. Nah, kalau misalnya kalian sudah bisa melewati semua hal tadi, atau kalian sudah yakin, atau kalian sudah simulasikan, kalian sudah riset target market, kalian sudah riset kompetitor, kalian sudah punya strategi, baik untuk strategi pendekatan ke customer maupun strategi penjualan, kalian sudah menentukan platform yang baik, platform yang cocok untuk kalian, kalian sudah fokus nih, kalian sudah bisa nih pilih platformnya. Nah, baru kalian bisa untuk jualan. Peluangnya masih ada, bahkan mungkin sampai kapanpun mungkin masih ada. Terkait nanti resesi atau tidak, misalnya, Kak, nanti kalau resesi gimana? Kita sudah susah-susah kayak gini, bikin kayak gini, tapi nanti resesi terus nggak ada orang yang mau beli, katakanlah. Jujur aku belum bisa jawab resesi itu nanti bakalan seperti apa. Tapi kayaknya dari penglihatanku itu Indonesia bukan nggak akan terdampak sih. Meskipun terdampak pun, tapi kecil banget gitu loh. Daya beli kita masih oke kok. Kalau dari sisi aku sekarang, ya kalau dari sisi data sekarang, ini aku record di pertengahan Januari lah, sekitar tanggal 15, 17 Januari, itu masih konsisten. Jadi pembelian itu masih ada terus. Di aku pribadi itu pembelian masih lancar, jadi setiap hari masih ada orang yang beli terus dan masih nggak menurun. Jadi aku pribadi masih belum merasakan untuk dampak resesi atau seperti itu. Mungkin teman-temanku yang ada di startup, yang ada di ini, mungkin mereka merasakan karena ada beberapa yang kena PHK juga di startupnya itu. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, aku rasa enggak deh. Nggak akan berpengaruh besar. Bukan berarti nggak berpengaruh ya, tapi kemungkinan nggak akan berpengaruh besar. Cuman ya kita memang siap-siap, punya strategi lebih lah, punya rencana cadangan lah, ya gitu. Nah, makanya saranku tadi, kalau misalnya kalian pengen jualan, kalian harus riset tadi. Itu tujuannya untuk memastikan, biar kalian nanti kalau misalnya sudah terjun jualan, terus kalian nanti nggak sesuai, misalnya nggak laku, terus nggak ada yang beli. Nah, makanya riset target market tadi itu penting. Kira-kira siapa nih yang mau beli? Nah, kalau kalian cuma nyari produk-produk doang, karena banyak nih teman-teman yang, Kak, produk apa yang paling laris? Oh ini, ya udah aku jual. Loh, kok nggak laku? Kok nggak ada yang beli? Ya, riset dulu target marketnya. Even kalian jualan produk yang laris, tapi target marketnya nggak ada, ya percuma. Misalnya katakanlah, gampangnya gini. Misalnya kalian pengen jualan masker, katakanlah. Kalian jualan masker. Mungkin dulu masker itu target marketnya banyak, bisa dibilang dulu itu produk yang paling terlaris. Nah, kalian tahu nih, oh masker produk yang terlaris. Nah, kalau kalian jual saat ini, mungkin kondisinya akan berbeda. Ya mungkin ada yang beli, tapi nggak akan serame dulu, nggak akan seterlaris dulu, ya kan? Makanya kalian perlu riset dulu, ini target marketnya ada nggak nih? Masih nggak nih membutuhkan ini? Nah, kalau nggak ya jangan. Itu ya. Jadi jangan terpaku pada, oh ini produk yang terlaris nih. Nah, terlaris di kapan? Terlaris tahun lalu. Dan lihat dulu terlarisnya ini terlaris di mana. Misalnya katakanlah ini terlaris produk cewek, katakanlah kosmetik A, katakanlah. Oh ini terlaris nih produk cewek. Nah, kebetulan kalian mungkin adalah cowok dan kalian susah atau mungkin kurang bisa untuk menjelaskan atau untuk mempromosikan produk-produk cewek.
ya kan? Atau kalian salah target market. Misalnya kalian pilih produk, katakanlah ada sebuah kaos lah, gampangnya kaos atau baju, ada jam tangan, jam tangan. Nah ini ada jam tangan yang terlaris. Nah kalian nggak lihat nih, ini terlarisnya di siapa. Jam tangannya katakanlah unisex, bisa dipakai cowok sama cewek. Nah terus kalian promosi ini jam tangan ini, plus promosiin. Tapi kalian salah target market, kalian promosiinnya ke cowok. Nah sedangkan yang data yang terlaris itu, terlarisnya adalah yang paling banyak beli adalah cewek. Kalian promosinya ke cowok, ya nggak bisa. Kalian lihat dulu. Atau misalnya ini terlarisnya karena tren. Misalnya katakanlah kalau sekarang mungkin lato-lato, ya kan, lato-lato. Nah kalian jualan nih, oh aku pengen jualan lato-lato. Nah tapi ternyata tren lato-lato sudah terlewat. Mungkin nanti kalian waktu nonton video ini mungkin tren lato-latonya udah turun. Nah padahal kalian lihat, oh ini lato-lato paling banyak penjualannya. Nah tapi sekarang trennya udah turun. Terus kalian nggak riset, kalian cuma percaya oh ini produknya terlaris. Ya, nggak bisa kayak gitu. Dulu waktu aku pernah waktu itu jualan tongsis. Kalau dulu tongsis itu terlaris teman-teman, waktu di awal-awal, aku lupa tahun berapa, pokoknya udah beberapa tahun yang lalu. Tongsis itu masih harganya itu 100.000, satu tongsis itu 100.000. Nah dulu itu laris banget. Terus temanku yang jualan laris banget. Nah aku waktu itu ragu-ragu tuh jualan, aku nggak riset. Terus pada waktu aku memberanikan diri, aku coba stok tongsis, aku lupa stoknya, pokoknya aku stok beberapa tongsis. Terus aku jual, ternyata trennya menurun dan harganya turun drastis sehingga nggak laku teman-teman. Kenapa? Karena aku nggak riset. Kayak gitu. Aku nggak riset target marketnya seperti apa, aku nggak riset kompetitornya kayak gimana, aku nggak riset apakah tren ini masih ini atau enggak. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Apalagi di tahun 2023 ini ya, yang menurutku ini trennya bakalan cepat berganti. Apalagi dengan adanya TikTok gitu kan. Kalau misalnya kita lihat ya, tiba-tiba sesuatu itu muncul, tiba-tiba tren itu muncul, naik set, tapi turun, terus ganti lagi tren baru, set muncul, turun lagi, set muncul, turun lagi. Nah, aku pengen kalian riset produk yang terlaris. Dan ini poin penting tambahan sebelum aku akhiri. Coba kalian jualan produk yang nggak ngikuti tren. Maksudnya nggak. Contohnya misalnya lato-lato. Lato-lato itu paling berapa lama sih? Paling nanti kalau misalnya kalian lihat video ini mungkin lato-latonya udah turun trennya, udah nggak ada yang nyari lagi, ya kan? Sekarang mungkin rame gitu kan, sekarang mungkin masih rame, tapi nanti pasti bakalan turun lagi. Nah kalian jangan mengorbankan usaha kalian atau effort kalian. Kalian sudah bikin desain, kalian sudah bikin mungkin brand lato-lato dan sebagainya, kalian sudah bikin toko yang sebagus mungkin, kalian sudah investasi ngiklan di mana dan sebagainya, tapi ternyata trennya bentar lagi turun. Nah investasi kalian ini akan sia-sia. Makanya cari produk yang jangka panjang, jangan yang ngikuti tren. Itu pesan terakhirku teman-teman, buat teman-teman yang pengen jualan di tahun 2023 ini. Dan peluangnya menurutku masih besar selama kalian punya selama kalian riset target marketnya ada, kompetitornya sedikit, terus kalian punya strategi pendekatan maupun strategi jualan, plus kalian menemukan platform yang tepat. Kalau kalian sudah bisa melakukan semua hal itu, jualan aja. Mulai aja dulu, tapi tetap dengan persiapan. Oke? Semoga informasi tadi bisa membantu kalian dan kalian bisa mulai sekarang catat dulu. Tadi riset dulu, riset target market, riset kompetitor, catat, pokoknya tulis dulu sampai kalian bener-bener menemukan, baru kalian bisa mulai bisnis di tahun 2023 ini. Dan semoga bisnis kalian bisa sukses di tahun ini. Dan kalau misalnya kalian perlu informasi bisnis lainnya, silahkan cek link di description box di bawah. Ada beberapa video yang bisa mungkin membuat kalian lebih memahami lagi tentang bisnis online seperti apa, baik bisnis yang jualan sendiri ataupun dropshipping atau affiliate marketing. Cek aja link di description box di bawah. Aku sudah buat banyak sekali video. Dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan info-info lainnya seputar bisnis online, digital marketing, dan affiliate marketing di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.